Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk penjelasan tentang if majemuk, di mana pada kesempatan ini kita akan mempelajari yang namanya nested if. Nah, nested if ini adalah if bersarang, artinya di dalam satu percabangan ada juga percabangan yang lainnya, atau biasa disebut dengan ada if di dalam if lagi, untuk dicek apakah nanti kondisi percabangan tersebut terpenuhi, statementnya apa, jika tidak terpenuhi statementnya juga apa. Nah, kalau dilihat dari sintaksnya, di sini ada yang namanya if kondisi 1. Jika kondisi 1 ada di dalam kondisinya lagi 1A, maka statementnya apa? Artinya, jika ini terpenuhi dan ini juga terpenuhi, statementnya apa? Jika tidak, apakah ada kondisi yang lain dan statementnya apa? Dari struktur sintaksnya bisa dilihat seperti ini. Kemudian kalau dari flowchartnya, teman-teman bisa melihat bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan program-program atau studi kasus di dalam yang namanya if, di dalam if atau nested if ini. Nah, kemudian contoh implementasi programnya, kalau kita melihat ya, contoh di sini ada sebuah toko baju untuk melakukan yang namanya pengecekan harga baju. Nah, kita akan terjemahkan dengan narasi. Jika kode baju sama dengan 1, artinya jika nanti kita inputkan angka 1, maka nanti ada if majemuk atau percabangan yang harus dipenuhi. Dimana jika nanti kodenya 1, maka mereknya adalah IMP dengan ukuran baju S ya. Jika ukurannya S, maka harganya 200.000. Nah, jika bajunya M, harganya 220.000. Selain dari itu harganya 250.000. Kemudian ada lagi percabangan yang lain, yaitu dengan kode baju yang kedua ya. Merek bajunya juga berbeda dan ukurannya juga masing-masing berbeda dengan harganya. Nah, hal-hal seperti ini, kasus-kasus seperti ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan yang namanya nested if atau if di dalam if. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita masuk ke dalam programnya. Oke, baik. Yang pertama kita akan buat dulu di sini dengan komentar ini untuk program menyelesaikan program cek harga baju ya. Di mana tadi kita butuh yang namanya beberapa variabel untuk melakukan pengecekan harga baju tersebut, yaitu di sini ada harga, di sini ada banyak ya, ada bayar, total, uang kembali, uang bayar, ada PPN, ini hanya supporting aja. Baru di sini ada kode baju kita menggunakan karakter. Kenapa? Karena kodenya itu adalah dari 1 sampai 5. Baru nanti di sini ada ukuran juga kita menggunakan char. Kenapa? Karena ukuran baju itu ada S, M, L dan yang lain-lain. Nah, kemudian kita akan buat di sini yang namanya merek ya. Kenapa menggunakan string? Karena mereknya itu lebih dari 1 karakter. Nah, kita buat untuk awal programnya di sini, yaitu perintah untuk membuat yang namanya program cek harga baju. Nah, kemudian kita akan buat yang namanya fungsi input. Ini adalah fungsi input. Fungsi input untuk menerima inputan dari keyboard. Nah, input yang akan diterima nanti dari keyboard yaitu adalah kode-kode yang kita gunakan dalam percabangan tersebut, yaitu kode 1 sampai ke 5. Nah, kemudian nanti untuk ukuran baju nanti akan dideklarasikan melalui ukuran. Di sini variabel ukuran. Untuk jumlah beli juga sama. Nanti ini kita masukkan secara manual dari keyboard untuk jumlah banyaknya. Nah, sekarang di sini adalah untuk aturan dalam percabangan ya, dalam nested if ya, menggunakan nested if. Artinya ada if di dalam if. Nah, cara menerjemahkannya adalah jika kondisi 1 terpenuhi, maka ada statementnya. Di dalam kondisi 1 ada lagi kondisi yang lain. Jadi menerjemahkannya adalah jika nanti kode baju yang saya masukkan adalah 1, maka mereknya adalah IMP. Jika ukurannya S, ukuran dari baju ini nanti IMP ini S,
maka harganya nanti 200.000. Jika ukurannya adalah M, maka harganya adalah 220.000. Di luar dari itu harganya 250.000. Oke, ini untuk percabangan untuk kondisi yang pertama. Ada if, di dalam if juga. Nah, kemudian untuk yang kedua, kode yang kedua juga sama, ada if di dalam if. Kita hanya memasukkan untuk kode dan juga jenis ukuran baju, berikut juga dengan harga-harganya. Nah, kita akan masukkan sampai ada 5 kode baju yang akan nanti kita lakukan pengecekan kondisi, apakah nanti kondisi ini terpenuhi atau tidak. Nah, kemudian nanti di sini ada yang namanya untuk fungsi transaksi. Ya, ini adalah fungsi untuk transaksi. Di mana untuk merek baju, statement atau perintah merek baju ini nanti akan menampilkan merek bajunya. Di sini fungsi untuk statement untuk ukuran baju, nanti akan ditampilkan ukurannya, harganya. Ini semuanya nanti adalah dari percabangan yang sudah kita buat di atas ini, ya. Kemudian untuk melakukan transaksi nanti di sini kita menggunakan rumus, ada yang namanya transaksi pembayaran, di mana nanti untuk bayarnya itu adalah harga baju dikali banyak. Nanti kita cetak untuk pembayarannya, baru PPN adalah 0,1 dikali bayar atau 10% dari jumlah bayar. Nah, di sini untuk total harganya adalah jumlah bayar ditambah dengan PPN, sehingga kita nanti menggunakan fungsi cetak untuk PPN dan juga total bayarnya berapa. Nah, kemudian di sini nanti kita akan buat untuk uang bayar itu melalui manual dari keyboard, kita akan inputkan, sehingga nanti ketika uang bayarnya kita inputkan, nanti dia akan dikurangkan dengan total harga yang sudah dieksekusi, sehingga nanti dari hasil uang bayar ini dikurang total ini, maka nanti akan ada yang namanya perintah kembali atau cetak untuk kembali, ya, uang kembalian maksudnya. Nah, setelah itu baru nanti program akan menampilkan statement terima kasih Anda telah ke counter kami. Nah, sekarang kita akan coba run, ya, sesuai dengan bentuk soal yang tadi. Kita akan coba run. Kita akan sesuaikan dengan percabangannya. Oke. Nah, di sini untuk program input program cek harga baju, di sini dimunculkan untuk menyelesaikan kasus program cek harga baju yang tadi, input kode baju yaitu dari 1 sampai 5. Nah, jika kodenya adalah 1, maka nanti akan muncul apa kode baju yang 1 ini, mereknya apa. Nah, ukuran bajunya adalah S, maka kita enter, jumlah belinya adalah 2, maka otomatis si program akan melakukan yang namanya eksekusi untuk detail dari transaksi untuk kode 1, yaitu merek bajunya adalah IMP. Kita lihat cek, ya, untuk kode baju 1 mereknya adalah IMP, benar. Ukuran baju S itu harganya 200.000, benar. Nah, untuk pembayarannya adalah di sini karena jumlah belinya ada 2, maka di sini pembayarannya adalah 400.000. Nah, baru ada PPN yang harus dibayar yaitu 10% dari 400.000 yaitu 40.000, sehingga total bayarnya adalah, kita lihat di sini untuk total bayar transaksinya, total bayar itu adalah jumlah bayar ditambah dengan PPN. 400.000 ditambah 40.000 yaitu 440.000. Nah, kemudian kita akan coba masukkan lagi, ya, jumlah nilai untuk melakukan pembayaran. Contohnya di sini kita kasih uang 450.000. Lalu kita enter, maka uang kembalinya adalah jumlah uang bayar dikurang total bayar yaitu 10.000. Maka program akan selesai. Terima kasih Anda telah ke counter kami. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman, jika kita menemukan
kasus-kasus seperti ini tidak tertutup kemungkinan bisa kita implementasikan ke dalam program. Artinya apa? Artinya adalah logika berpikirnya yang akan dipacu jika kita menghadapi beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Jadi kita bisa mengimplementasikan di dalam program. Nah, untuk program-program yang lain juga nanti teman-teman bisa menyelesaikan apapun kondisinya, baik dalam yang namanya if majemuk maupun dalam yang namanya nested if. Nah, nanti teman-teman bisa menyelesaikan untuk soal ini dengan menggunakan nested if. Ini hampir sama dengan yang namanya nested if yang sudah kita bahas di dalam video ini. Oke, itu dulu teman-teman. Semangat terus, semoga bisa diselesaikan. Terima kasih.